Selamat pagi anak-anak sekalian, apa kabarnya? Ibu harap kita semua dalam keadaan baik dan sehat karena perlindungan Tuhan. Pelajaran agama di kelas 9 akan dibawakan oleh saya, Ibu Pendeta Theodora Tambun, dan juga Bapak Pendeta Yosua Tobing. Tetapi untuk kali ini, bab yang pertama Ibu yang membawakannya, nanti di bab 2 Bapak Pendeta Yosua Tobing yang membawakannya. Jadi kita akan membawakannya secara bergantian. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa lebih dahulu. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Sekarang kami mau belajar firman Tuhan. Kami mohon Tuhan berilah kami hikmat dan pengertian, supaya kami boleh mengerti apa yang akan diajarkan oleh guru kepada kami, dan semuanya bermanfaat untuk kehidupan kami di masa kini dan juga untuk masa depan kami. Kami serahkan waktu dan kesempatan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada bab yang pertama ini kita akan belajar tentang Tuhan Allah. Apa sih yang kalian pikirkan kalau kita berbicara tentang Tuhan? Siapa Tuhan itu menurut kalian? Apa yang kamu ketahui tentang Tuhan? Dan bagaimana kamu selama ini memandang tentang Tuhan? Berikut Ibu akan menjelaskan beberapa pandangan manusia tentang Tuhan Allah. Yang pertama yaitu ateisme. Pandangan yang menolak keberadaan Tuhan Allah. Bagi mereka, Tuhan adalah ciptaan manusia atau fantasi pikiran manusia, sebab tidak ada orang yang pernah melihat keberadaan Tuhan. Lalu muncul satu pertanyaan. Kalau Tuhan adalah ciptaan pikiran manusia, maka siapa yang menciptakan manusia dan alam semesta? Maka orang ateis memunculkan satu teori yang disebut dengan teori Big Bang, yang mengatakan bahwa alam semesta ini berasal dari sebuah gumpalan superatom yang berbentuk bola api kecil dengan ukuran yang sangat kecil. Dalam kurun waktu 13,7 miliar, gumpalan itu semakin lama semakin memadat dan memanas, dan terjadilah satu ledakan yang sangat besar yang disebut dengan Big Bang. Demikianlah terciptanya langit, bumi, dan segala isinya. Itu menurut pandangan mereka. Yang kedua yaitu agnostisisme. Orang-orang yang meragukan keberadaan Tuhan. Ada atau tidak adanya Tuhan tidak dapat diketahui. Mereka tahu bahwa segala sesuatu di dunia ini ada mulanya atau penciptanya. Tetapi jika bumi ini diciptakan oleh Tuhan, lalu siapa yang menciptakan Tuhan? Nah, orang agnostis mereka lebih mengutamakan sains dan logika. Jika segala sesuatu tidak dapat dicerna dengan logika dan pikiran mereka, maka mereka tidak dapat menerimanya. Jadi mereka meragukan, benarkah Tuhan itu ada? Jika tidak ada, siapa yang menciptakan bumi ini? Itu juga menjadi satu pertanyaan. Yang ketiga yaitu panteisme. Paham yang memandang alam semesta adalah Tuhan. Tuhan berada di dalam segala sesuatu dan segala sesuatu adalah Tuhan. Bagi orang panteis, gunung adalah Tuhan, laut adalah Tuhan, matahari adalah Tuhan, dan semua benda-benda di alam semesta ini adalah Tuhan. Nah, sama seperti orang ateis, orang panteis juga tidak percaya Tuhan secara personal. Jadi alam itulah bagi mereka Tuhan itu sendiri. Yang keempat yaitu politeisme.
Satu bentuk kepercayaan yang mengakui adanya banyak Tuhan atau dewa yang menguasai dunia ini. Ada dewa matahari, ada dewa bulan, ada dewa kesuburan, ada dewa api, ada dewa langit, dan sebagainya. Dan semuanya itu harus dihormati dan disembah, sehingga manusia dapat hidup dengan baik dengan perlindungan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah atau dewa yang mereka sembah. Yang berikutnya, yang kelima, yaitu animisme. Satu kepercayaan terhadap roh-roh. Paham ini mempercayai bahwa setiap benda di dunia ini memiliki roh. Jadi pohon besar itu memiliki roh, batu besar itu memiliki roh, gua itu ada rohnya yang menunggu, sungai itu juga ada rohnya yang menunggu, laut dan sebagainya. Semuanya memiliki roh yang harus dihormati supaya roh-roh tersebut melindungi dan menolong hidup manusia. Saya ingat benar waktu kami kecil di kampung, kita mencuci pakaian dan mandi itu di sungai. Maka setiap kali kita yang terakhir pulang dari sungai itu, kita harus permisi. Permisi ya kek, permisi ya nek. Siapa kakek dan nenek itu kita tidak tahu, tapi kita percaya waktu itu bahwa di sungai itu pun ada penunggunya, ada rohnya, dan kita tidak tahu itu laki-laki atau perempuan rohnya. Itu sebabnya kita permisi sekaligus permisi ya kek, permisi ya nek. Termasuk saya juga mengucapkan itu waktu itu. Kenapa? Karena diajarkan kepada kita waktu itu, kalau kita tidak permisi, nanti roh penunggu itu yang ada di sungai mereka marah dan ikut kepada kita dan mencelakai kita. Dan kita percaya waktu itu. Tapi saya sekarang tidak percaya lagi ya. Ini. Nah, yang terakhir yaitu spiritisme. Paham yang meyakini bahwa roh orang yang sudah mati akan tetap hidup dan dapat berkomunikasi dengan orang-orang yang masih hidup. Dan roh itu harus dihormati dan disembah. Ini juga saya memiliki pengalaman. Waktu saya masih SD, lalu dibawa oleh mama saya untuk berziarah ke makam orang tuanya, kakek dan nenek saya. Lalu mama saya bawa makanan yang sudah dimasak kesukaan orang tuanya waktu mereka masih hidup, dan juga membawa sebatang rokok. Lalu sampai di kuburan itu kita bersihkan kuburannya, lalu makanannya dipersembahkan. Ma, Pa, ini saya datang dengan anak-anak saya bawa makanan kesukaanmu, makanlah dan berkatilah anak-anakku supaya mereka dapat hidup dengan baik, sehat, dan jadi orang yang berhasil. Itu doa mama saya waktu itu. Lalu setelah beberapa menit kemudian, nah makanan itu dipegang lalu sudah dingin. Lalu mama saya katakan, nah opungmu sudah makan, sekarang kalian boleh makan. Dan kami memakannya. Lalu rokok itu diambil satu ranting, lalu ditancapkan di kuburan itu, lalu disulutkan api. Dan rokok itu menyala. Lalu mama saya katakan, nah opungmu sudah merokok. Lihat, dia senang dengan kehadiran kita karena rokok itu menyala. Padahal sekarang kalau kita sekarang ya lihat rokok disulutkan lalu ya dibuang ke hutan, bisa membakar berhektar-hektar hutan begitu. Tapi orang zaman dulu sangat percaya dengan itu. Dan orang sampai sekarang juga masih ada. Banyak yang mempercayai bahwa roh orang yang sudah mati masih tetap hidup dalam waktu yang dapat berkomunikasi dengan kita. Nah, bagaimana kalian memandang tentang Tuhan Allah itu? Memang bagi dunia Allah itu sulit untuk dimengerti. Allah sulit untuk dipahami. Itu sebabnya manusia berusaha mencari-cari Tuhan di dalam hidupnya.
Dan manusia mencari Tuhan, mau di gunung, di pohon, di gua, di laut. Dan manusia melakukan itu semua, itu yang Ibu jelaskan tadi. Tapi bagi firman Allah, menurut Alkitab, Allah yang memperkenalkan diri kepada manusia. Jadi bukan manusia yang mencari Allah dan mengenal Allah, tapi Allah yang memperkenalkan dirinya kepada manusia, sehingga manusia dapat mengenal Allah dengan benar. Nah, hal ini kita akan mempelajarinya minggu depan. Jadi pelajaran kita hari ini sampai di sini. Minggu depan kita akan lanjut lagi bagaimana mengenal Allah yang benar menurut firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Sampai demikian jauh penjelasan dari Ibu. Selamat belajar untuk kita, tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Amin.